Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video tutorial, sebenarnya bukan tutorial tapi video kelas TIK ya, pembelajaran teknologi informasi komunikasi kita kali ini. Nah, kali ini yang Bapak bahas mengenai hal-hal dasar mengoperasikan komputer yang terkadang ya beberapa dari kalian kelas 7 atau bahkan kelas 8 masih saja tidak paham atau belum memahami yang namanya apa itu directory, folder, file, cara membuat folder, beda save dengan save as, atau bahkan cara mematikan komputer. Karena beberapa kasus Bapak temui di labor, ada beberapa kelas 7 atau kelas 8 mematikan komputer bukan melalui aplikasi atau sistem operasi, tapi dia langsung memencet tombol yang ada di CPU. Nah, yang kalian lakukan itu bakalan merusak komputer kalau dilakukan terus-menerus ya. Komputer bisa rusak jika kalian mematikan komputer dengan menekan tombol yang ada di CPU. Tombol CPU ditekan hanya untuk menghidupkan komputer atau mereset komputer, bukan untuk mematikan komputer. Karena jika kita lakukan seperti itu, harddisknya bakal rusak. Oke, nah kita mulai. Bapak akan menjelaskan apa itu yang namanya directory. Yang mana itu directory? Directory itu ya, kalian buka dulu my computer seperti ini atau ini. Directory itu directory artinya langsung, direct itu langsung, story itu artinya tujuan langsung ya. Directory itu biasanya tempat penyimpanan folder atau file yang berukuran sangat besar ya, ukurannya sangat besar. Nah, biasanya kalau harddisk kita atau SSD kita 500 GB ke bawah, biasanya teknisi itu membagi dua directory. Ada yang namanya local disk C, ada namanya data G, D atau E. Banyak macamnya di labor itu, tapi biasanya yang normalnya C dengan D. Nah, berapa kali Bapak ingatkan kepada kalian untuk jangan menyimpan file yang langsung di local disk C. Nah, local disk C itu apa aja Pak? Ini semua yang jelasin: desktop, download, dokumen ya, dokumen termasuk my dokumen itu nggak ada di local disk C. Local disk C ini berisi file-file Windows, file-file sistem operasi yang menjalankan komputer ini. Jadi kalau sistem operasinya terserang virus dan harus install ulang, seluruh file yang ada di sini bakalan terhapus atau dihapus ya, terhapus atau dihapus. Bapak sarankan simpan selain di C. Ingat, simpan filemu selain di C. Nah, itu dia directory ya. Ini tempat penyimpanan data atau file yang berukuran sangat besar. Nah, kedua, apa itu folder? Folder itu ini, tempat penyimpanan file ya. Kalian tahu yang namanya map. Nah, map itu sama fungsinya dengan folder ya. Map itu apa isinya? Kertas lembar yang berisi data. Nah, folder ini berisi file atau data-data yang kita simpan seperti ini. Folder Muhammadiyah, isinya apa? Folder lagi. Jadi folder itu bisa berisi folder lagi, dan di folder itu pasti ada file ya, file-file seperti ini. Filenya apa aja Pak? Bisa file gambar,
file dokumen, file musik, file video, ya. Dan file itu apa Pak? Isi dari folder, isinya data. Data-data apa Pak yang kita input ke dalam komputer? Ingat kan, kita menginput data dari komputer dari apa aja? Scanner, keyboard, mouse, mikrofon. Itu dia. Data-data itu diolah oleh komputer dan ditampilkan oleh komputer. Nah, ini dia. Seperti ini. Data-data pamflet. Data-data ini yang sudah Bapak input melalui keyboard diolah dan ditampilkan seperti ini. Ingat kan? Nah, ini namanya file. Ya, jadi folder itu tempat untuk menyimpan file. Supaya apa? Supaya tertib dan terintegrasi, tidak berserakan. Nih, contohnya berserakan ini. Ini file-file ini berserakan karena tidak Bapak masukkan ke folder. Nah, caranya masukkannya kayak mana Pak? Kalau sudah berantakan seperti ini, mudah. Nggak begini aja. Ya, kalian klik kiri sekali, kalian tahan, langsung geser ke folder yang mau kalian masukkan. Seperti ini, folder Amarula Prasesa, mau Bapak pindahkan ke download folder, bukan folder, file Amarula Prasesa ini Bapak pindahkan ke download. Bagaimana caranya Pak? Tinggal kalian klik aja, klik kiri, tahan, kalian arahkan ke download, langsung dia berpindah. Kalau filenya berada di dalam directory dan foldernya berada dalam directory, ingat directory tadi apa? Tempat penyimpanan file yang paling besar ya. Filenya di sini, kalau kasus ini filenya di directory D, foldernya di directory D. Jadi sama-sama bertempat di directory D. Jadi yang terjadi adalah move, kalian dipindah. Tapi kalau filenya beda directory seperti ini. Ini file ini dari D ya. File Bapak ini dari D. Database kartu ujiannya dari D. Mau Bapak pindahkan ke removable disk G. Ya, apa yang terjadi? Dia jadi copy, bukan move. Copy apa artinya Pak? Filenya itu jadi dua, satu di sini, satu di sini. Buktinya apa nih? Di sini database kartu ujian. Ya, kita cari database. Ada kan? Sini tulis. Ya, ini dia cara cari yang cepat. Jangan kok cari begini-begini seperti ini. Ya. Dari tarik ke bawah pasti lama. Ya, cara cari cepat ini. Cari di sudut kanan atas, cari, klik ini, kotak ini, dan ketik aja nama filenya. Ya, sudah jelas kan? Yang mana namanya file, yang mana namanya folder. Folder itu bagaikan map yang isinya kertas-kertas, dan kertas-kertas itu dalam komputer adalah data. Ya, jadi folder itu tempat menyimpan data supaya datanya itu lebih rapi dan terintegrasi. Nah, yang selanjutnya cara membuat folder. Cara membuat folder seperti apa Pak? Nah, cara membuat folder ada banyak caranya. Ya, kalau di Windows 10 ada di sini dia. Windows 10, di Windows 7 pun ada. Nah, caranya ada banyak. Ada dua cara sebenarnya. Ya, dua cara. Yang pertama bisa kalian gunakan ya di sini di bagian atas ini, icon aku pas di atas ini ya, kalian klik new folder, langsung buat nih. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian klik aja namanya, nggak usah dihapus lagi, enter. Dah jadi folder kalian. Bisa kalian masukkan filenya, file ini, tahan, masukkan, tahan, masukkan, tahan, masukkan. Oke,
Nah, cara kedua adalah klik kanan dari mouse, ya. Klik new, klik folder. Jadi juga sih. Ya. Ya, tekan kanan, masukkan sini. Oke. Nah, selanjutnya saya masih banyak kalau di label itu Bapak temukan, ya. Belum paham apa perbedaan antara save dengan save as. Ya, di komputer kita nih, ya. Kadang kalau pertama muncul di komputer, icon-icon seperti ini pasti nggak ada di dalam konten, di atasnya, ya. Ini namanya quick access toolbar. Quick access toolbar ini tempat kita mengakses perintah-perintah yang biasanya berada di sini, toolbar ini, ya. Digunakan di sini supaya kita cepat mengerjakan pekerjaan kita. Nah, biasanya kalian temukan di sini, ya, tempat save-nya nggak ada, Pak. Kotak save-nya nggak ada, Pak. Nah, cara memunculkannya mudah. Tinggal kalian klik aja ini, ya, tanda panah ini, ya. Klik di sini ada tulisan save, muncul kotak. Nah, untuk save as berbeda. Save as kita harus gunakan yang namanya more comment. Ini ada popular comment. Kita cari dulu popular comment. Nah, nggak ada di sini save as kan. Jadi itu kita ganti. Kita klik di 3 terbalik ini, ya. Kamu klik all comment. Nah, di all comment ini ada semua perintah dari Microsoft Word. Save as itu S, berarti kita cari yang urutan S. S. Save as, ya. Nih. Kotak biru ada pensilnya, save as. S. Sudah save. Oke, muncul dia di sini. Nah, perbedaan save dengan save as. Save dan save as itu dasarnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Nah, ada kasus, ya, Bapak suruh buat nama buat kelas. Dia nggak sadar kalau dia sudah nge-save filenya dengan nama yang salah, seperti ini. Nah, udah tertekan sama dia gini, ya. Jangan lupa dia kalau dia save di dokumen. Padahal Bapak bilang kemarin dia pernah menyimpan file di dokumen atau di C. Nah, habis itu dia tengok di atasnya, loh kok ada nama kelas sama nama saya sama kelas, Pak. Nggak bisa tersave, Pak. Itu kata dia. Kalau dia nggak tahu dia salah nge-save. Nah, biasanya kan Bapak suruh kamu klik save as. Kamu ulangi lagi perintahnya. Kamu perbaiki lagi namanya, ininya semuanya. Bapak suruh simpan selain di C. Berubah dia namanya kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Save dengan save as itu berbeda. Kalau save ini kita menyimpan dokumen, ya, dokumen pada saat pertama kali kita menyimpan dokumen. Maksudnya kita menyimpan dokumen untuk satu kali simpan dan satu kali tempat. Artinya setelah kita save, dokumennya akan tetap seperti itu dengan nama yang sama dan bentuk yang sama. Beda dengan save as. Save as ini, ya, bagaikan mengcopy dokumen. Seperti ini, Bapak punya nama di sini, ya, dokumen Amarullah, ya. Ini namanya dokumen Amarullah. Nah, dokumen Amarullah ini bisa Bapak simpan di tempat lain. Kalau yang tadi Bapak simpan di D kan, ya, masih ingat kan? Bapak simpan di D. Nah, ini
dokumen Amarula ini bisa bapak pindahkan penyimpanannya ke, misalnya di sini bapak simpan ke, ya bapak pindahkan penyimpanannya ke G, ya, save. Nah, kalau kita pakai save as, dokumen itu seperti di copy. Jadi setelah bapak simpan di G, dokumen bapak di D masih ada. Contohnya ya, kita coba tutup. Nah ini D, ya di D tadi apa nama dokumennya? Amarula. Ini dia, masih ada kan? Nah, ini yang di D. Coba kita buka lagi yang di G. Cari lagi. Amarula. Kita lihat. Sama bentuknya kan? Ya, jadi itu intinya. Perbedaan save dengan save as. Save as, kita menyimpan dokumen bagaikan mengcopy. Ya, dokumen itu bisa multiply alias berganda dengan bentuk yang sama, tapi kita bisa mengubah namanya. Nah, misalnya ini bisa bapak ubah, ya, dari ini yang di G bapak ubah Amarula, ya bisa bapak ubah jadi ya save. Bentuknya sama, namanya bentuknya sama, namanya beda. Dokumen GER ini ya pasti sama dengan dokumen Amarula. Ini letaknya di G ya. Ya. Kita buka lagi. Nah, dokumen Amarula. Ini dokumen Amarula. Ya, coba cari sekarang yang di G juga, masih di G. Dokumen GER. GER. GER Amarula. Nama beda, si dokumen sama. Itu yang bisa kita lakukan dengan save as. Dengan save tidak bisa kita lakukan. Itu perbedaannya. Ya, satu lagi yang terakhir, cara mematikan komputer. Ya, jangan pernah sekali lagi matikan komputer dengan memencet tombol CPU-nya. Yang harus kalian lakukan selalu cari tombol shutdown. Tombol shutdown itu selalu letaknya di start. Nih, klik shutdown. Kalau Windows 7 seperti yang bapak pakai ini, Windows 7 shutdown, letaknya di sini. Nah, kalau Windows 10 kalian cari tanda ini. Coba bapak buat plain aja ya. Kebetulan tidak bapak buat pula. Plain, gambarkan aja bentuknya. Dan ya bentuknya tombolnya seperti ini. Ya, cari bentuknya seperti itu. Dan biasanya warnanya merah atau putih. Seperti ini. Ada garis putih di sini. Ya, itu tombol shutdown juga. Oke. Sekali lagi, matikan komputer melalui shutdown. Jangan matikan komputer dengan menekan tombol CPU. Ya, sekian. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di forum. Sekian keterangan dari Bapak, penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.